Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Sarjana Ilmu Keperawatan akan menyampaikan tentang resusitasi cairan. Sebelum menyampaikan materi, perkenalkan, saya Muhammad Naufal Abdizar. Saya Khoib Said Yasrika. Saya Nurul Hayusa. Saya Fana Tagreni. Saya Ubarina Putri Insani. Saya Ori Pandu Pranata. Selamat menyaksikan. Definisi resusitasi cairan. Proses pergantian cairan tubuh saat pasien dalam kondisi kritis dan kehilangan terlalu banyak cairan, baik dalam bentuk air maupun dalam bentuk darah. Rumus resusitasi cairan pada luka bakar. RL 4 cc per kilogram berat badan per persen lingkar badan per 24 jam ditambah Dextran 500 sampai 1000 mili setelah 18 jam. Untuk anak 2 cc kali berat badan kali luas luka bakar dalam persen plus kebutuhan Faali. RL banding Dextran sama dengan 17:3. Kebutuhan Faali untuk usia kurang dari 1 tahun yaitu berat badan kali 100 cc, usia 1-3 tahun berat badan kali 75 cc, untuk usia 3-5 tahun yaitu berat badan kali 50 cc, setengah untuk 8 jam pertama, setengah lagi untuk 16 jam berikutnya. Jenis resusitasi cairan pada luka bakar. Luka bakar pertama berdasarkan kerusakan area permukaan tubuh dan berat badan. Dijelaskan pada tahun 1952, itu adalah formula perawatan luka bakar standar selama bertahun-tahun. Formula Evans, salin normal pada 1 ml atau kilogram atau persen TBSA membakar koloid pada 1 ml atau kilogram atau persen TBSA terbakar. Untuk 24 jam kedua, berikan setengah dari persyaratan 24 jam pertama. D5W atau DXTW5, dextrosa 5% dalam air 2000 ml. Formula Brooks. Formula ini direkomendasikan sebagai titik awal untuk resusitasi cairan untuk luka bakar lebih dari 15% BSA pada anak-anak dan lebih dari 20% BSA pada orang dewasa. Titrasi laju cairan untuk keluaran urin 30-50 cc atau jam pada orang dewasa dan 0,5 sampai 1 cc atau kilogram atau jam pada anak-anak. Menambah atau mengurangi laju cairan resusitasi hingga 30% jika target per jam tidak tercapai. Monitoring resuscitation pada luka bakar. Atau resusitasi cairan pada luka bakar. 1. Urin produksi setiap jam. Dewasa sama dengan 0,5 cc per kilogram per jam atau 30-50 cc per jam. Anak sama dengan 1 cc per kilogram per jam. 2. Poliuria berhubungan dengan sistemik vaskular, resistensi dan reduksi kardiak output. Yang ketiga, hemokromogenuria, red pigment urine. Yang keempat adalah blood pressure. Yang kelima adalah heart rate. Yang keenam adalah Penata laksanaan resusitasi cairan pada luka bakar listrik. Pemeriksaan dari kepala sampai kaki. 2. Pakaian dan perhiasan dibuka. A. Periksa titik kontak. B. Estimasi luas luka bakar atau derajat luka bakar. C. Pemeriksaan neurologis. D. Pemeriksaan trauma lain, patah tulang atau dislokasi. E. Kalau perlu, pasang endotracheal intubasi. Resusitasi pada luka bakar. 1. Bila didapatkan luka bakar, dapat diberikan cairan 2-4 cc per kilogram per luas luka bakar. 2.
kalau didapatkan hemoglobin atau mioglobin, urin output dipertahankan antara 75 sampai 100%. 2. Kalau didapatkan hemoglobin atau mioglobin, urin output dipertahankan antara 75 sampai 100 cc per jam sampai tambah urin menjadi jernih. 3. Sodium bikarbonat dapat ditambahkan pada ringer laktat sampai pH lebih dari 6,0. 4. Monitor jarang. Monitor jarang digunakan sebagai mengurangi tekanan dalam kepala atau intrakranial akibat pembengkakan otak serta menurunkan tekanan bola mata akibat glaukoma. Nah, untuk luas luka bakar bagi orang dewasa dan anak-anak itu berbeda. Palanya itu adalah 9%. 9% itu udah depan belakang ya. Nah, kemudian tangannya 9%. Sama depan belakang juga, tapi hanya sebelah. Berarti 9% tangan kanan, 9% tangan kiri. Kemudian untuk bagian dada dan perut itu kalau disatukan 18%. Kemudian untuk punggung 18%. Jadi terpisah sendiri ya kalau untuk perut, dada dan punggung itu enggak 18% semuanya. Tapi 18% depannya, 18% juga belakangnya. Nah, untuk bagian kaki itu 18% kaki kanan dan 18% kaki kiri. Jadi setiap kaki itu 18%, itu dari depan belakang. Nah, dan untuk kemaluan itu 1%. Seorang tukang bakso datang ke IGD karena tersiram air panas di bagian tangan kiri dan perut dan kaki kiri bagian depan. Berat badan pasien itu 60 kg. Lalu yang ditanyakan, berapakah cairan yang harus kita berikan? Rumusnya tadi kan udah 4 dikali berat badan dikali luas luka bakar. Kita hitung luka bakarnya dulu ya, sesuai yang tadi kita review. Oke, yang pertama tadi di bagian tangan kiri. Nah, berarti tangan kiri ini 9%. Oke, nah kemudian di bagian perut. Nah, ini berarti enggak sama dada ya, jadi bagian perut aja. Berarti hanya 9%. Jadi dari 18% kita bagi 2 menjadi 9%. Berarti 9 sama 9. Dan yang terakhir adalah di bagian kaki kiri depan. Nah, ini kaki kirinya hanya depan aja berarti, enggak sama belakang. Berarti yang tadi 18% kita bagi 2 menjadi 9%. Berarti 9 tambah 9 tambah 9, berarti 27%. Oke. Nah, langsung aja kita masukkan ke dalam rumus. 4 tadi berat badannya 60, berarti 4 kali 60 dikali 27%. Oke. Nah, ini hasilnya adalah 6.480 cc per 24 jam. Jadi cairan 6.000 ini, 6.480 cc ini harus diberikan selama 24 jam. Nah, tapi dalam pemberian cairan luka bakar itu dibagi menjadi 2 kali. Jadi ini dibagi menjadi 2 ya. Nah, sehingga 3.240 dan itu harus habis aturannya. Aturannya harus habis 8 jam. Nah, setelah habis 8 jam yang 3.240 ini, kan ada lagi nih sisa 3.240 lagi. Nah, itu harus habis 16 jam.